Halo dan selamat datang di video kelompok Pandemika 152 dengan saya Ignatius Aldo Prasetyawan selaku video making dan video editor. Pada kesempatan kali ini akan memberikan gambaran bagaimana kegiatan Pandemika yang dilakukan oleh kelompok kami, yakni kelompok 152 dengan mitra kami Ibu Diana. Video ini kami mengambil judul Presto menjadi sesuatu yang top. Kenapa? Karena ada sedikit keterkaitan dengan brand yang kami buat dengan Ibu Diana. Pada umumnya sebelum kita melakukan kegiatan Pandemika, kita harus mengamati dulu, kita harus observasi dulu. Pada hari Selasa 7 Juli 2020, kami memutuskan untuk melakukan observasi pertama dan bertemu dengan mitra kami untuk pertama kalinya, yaitu Ibu Diana. Di situ kami melakukan observasi, menemukan masalah dan mencoba untuk mencari solusi. Ibu Diana sendiri memiliki usaha bandeng presto dan menjual ikan. Usaha ini didapatkan dari ibu kandungnya yang menyarankan Ibu Diana untuk berhenti bekerja di pabrik dan membantu menjual ikan karena mendapatkan untung yang lebih tinggi. Pada observasi pertama, kami menemukan beberapa masalah yang dialami oleh Ibu Diana. Ini salah satunya tidak memiliki identitas atau tidak memiliki brand. Dilihat dari Ibu Diana tidak memiliki nama untuk usahanya sendiri. Meskipun usaha ini diturunkan dari ibu kandungnya, kami rasa sangat perlu bagi Ibu Diana untuk memiliki brand atau memiliki nama agar dalam menjual produknya tidak ada keraguan dari konsumen, karena usaha yang dilakukan oleh Ibu Diana ini benar-benar usaha dan bukan main-main. Lalu dengan tanpanya promosi, usaha Ibu Diana pun tidak berkembang dan hanya menjual di sekitaran Tambak Lorok itu sendiri atau kampungnya. Lalu adanya kesulitan bahan produksi. Kesulitan bahan produksi ini dikarenakan ikan bandeng sendiri tidak seperti ikan lele atau ikan yang dikembangbiakan di dalam kolam. Karena ikan bandeng adalah ikan dari laut atau ikan tangkapan, maka sulit bagi Ibu Diana untuk mendapatkan stok yang stagnan atau yang konsisten atau yang selalu ada, karena ikan bandeng sendiri memiliki harga yang naik turun. Sedangkan Ibu Diana menjual produknya dengan harga yang relatif murah dan tidak berani untuk mengambil ikan bandeng yang memiliki harga yang tinggi. Dari ketiga masalah tersebut, kami memutuskan untuk melakukan langkah pertama, yakni membuat brand, karena Ibu Diana memerlukan identitas untuk usahanya sendiri agar dapat dikenal oleh masyarakat dan memiliki karakteristiknya sendiri. Jadi, bagaimana kita membuat brand? Bagaimana awal kita membuat brand? Kami melakukan dengan mencari nama terlebih dahulu. Apa nama yang cocok untuk usaha Ibu Diana? Ibu Diana tidak hanya menjual bandeng presto, dan Ibu Diana juga tidak hanya menjual ikan. Maka kita tidak bisa menamakannya hanya bandeng presto atau fokus di bandeng presto. Kami melakukan polling dan menemukan bahwa nama presto adalah nama yang cocok untuk usaha Ibu Diana sendiri. Kenapa kami mengambil presto? Well, nama presto sendiri diambil dari kata presto. Lalu kenapa presto jika ingin menonjolkan bahwa tidak hanya menjual bandeng presto saja? Dari kata presto itu sendiri ada penyelewengan cara membaca. Dalam bahasa Inggris, segar berarti fresh atau diartikan menjadi fresh. Orang Indonesia yang tidak mampu membaca bahasa Inggris akan cenderung mengatakan fresh. Maka itu kami menggunakan presto. Selain memiliki arti bahwa itu presto, itu juga akan memiliki arti bahwa itu fresh. Jadi tidak hanya presto, tidak hanya fresh, tapi presto or fresh top. Top sendiri diambil karena top, karena memiliki kualitas yang baik. Dalam mencari nama ini, kami pun melakukan polling dengan nilai polling tertinggi akan menjadi nama dari brand tersebut, dan akhirnya dengan poin tertinggi, yakni terpilihlah Presto. Kita sudah menemukan nama untuk menjadi langkah awal atau untuk menjadi tahapan awal dalam membuat brand. Lalu what next? One down, what next? Well, langkah selanjutnya kita membuat logo yang ada di layar sekarang merupakan logo dari Presto. Kami mengambil warna merah karena warna merah cenderung sesuatu yang menggiurkan atau memiliki karakter sebagai suatu makanan, seperti brand lain seperti KFC, McDonald's, CFC atau Wendy's atau produk makanan lainnya, atau produk pasar lainnya seperti Super Indo atau seperti Transmart. Mereka memiliki warna merah dan cenderung warna merah merupakan warna yang menarik minat atau menggiurkan, dan selain itu warna merah adalah warna yang mencolok sehingga orang yang melihat warna merah cenderung akan langsung melihat
objek apa yang memiliki warna merah tersebut. Lalu untuk apa kami membuat logo ini? Penerapannya, logo ini akan dicetak menjadi stiker, MMT, dan poster. Stiker sendiri akan menjadi identitas dari packaging atau dari produk yang akan dijual oleh Ibu Diana. Stiker ini akan dipasang di atas besek sehingga packaging ini memiliki identitas bahwa merupakan produk dari Ibu Diana, yakni Presto. Lalu kita memasang MMT di depan rumah beliau. Mengapa? Karena dengan adanya MMT, orang-orang akan untuk mencari usaha dan lokasi produksi dari Prestop sendiri. Lalu poster. Poster di sini sebenarnya bukan poster cetak, melainkan poster online. Kenapa poster online? Karena kami juga mengajarkan bagaimana Ibu Diana dapat menggunakan internet dalam melakukan penjualannya. Setelah setuju dengan diskusi logo dan brand, akhirnya kami mengajukan ke Ibu Diana dalam kesempatan survei yang kedua kali, yakni pada Kamis 30 Juli 2020, memperlihatkan hasil brand dan logo, hasil branding kami kepada Ibu Diana, dan Ibu Diana pun menyetujuinya, dan akhirnya terciptalah Presto sebagai usaha dari Ibu Diana. Setelah brand, setelah logo, setelah penerapannya, setelah semua karakter yang telah dibangun di usahanya Ibu Diana, lalu masalah apa yang muncul? Di dalam broker kami sebenarnya ingin membantu Ibu Diana dalam melakukan perizinan atau membuat surat IUMK. IUMK sendiri seperti izin untuk memiliki usaha atau UMKM. Dan meskipun logo dan brand sudah terjawab, sudah diterapkan dan sudah dilaksanakan, tapi dengan adanya logo dan brand ini pun tidak sepenuhnya membantu kami dalam membuat perizinan. Lalu apa solusi dari persuratan ini? Dengan keterbatasan data yang dimiliki Ibu Diana dan requirement yang harus dipenuhi oleh Ibu Diana, kami pun akhirnya memutuskan untuk membatalkan salah satu broker kami, IUMK. Dan pembatalan ini pun tidak hanya pembatalan sepihak. Kami sudah membicarakan kepada Ibu Diana dan kami sudah membicarakan dengan DPL bahwa problem ini tidak bisa diselesaikan dalam satu aksi atau satu kegiatan. Ini merupakan problem yang harus ditinjau ulang sehingga perizinan atau surat perizinan seperti ini dapat diselesaikan di masa yang akan mendatang. Lalu, apa kesimpulannya? Well, Prestop sendiri merupakan brand atau merupakan usaha yang dilakukan Ibu Diana yang didapat dari ibu kandungnya. Ibu Diana pun harus meneruskan usaha ini agar menjadi usaha keluarga. Dengan adanya brand dan strategi pemasaran yang kami telah berikan kepada Ibu Diana, diharapkan bahwa semua yang kami lakukan ini dan kegiatan Pandemika ini dapat berguna bagi usaha Ibu Diana sendiri dan mengembangkan usaha beliau. Meskipun adanya hambatan, broker yang kami rencanakan, branding dan strategi pemasaran ini pun berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat membantu Ibu Diana untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat membantu orang lain yang membutuhkan usaha atau yang membutuhkan mata pencarian untuk dapat bekerja sama dengan Ibu Diana dan mengembangkan usahanya lebih maju atau lebih luas. Saya Ignatius Aldo Prasetyawan dari perwakilan kelompok Pandemika 152 mengundurkan diri dan terima kasih.